Tafsir Surat Al-Muddathir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ya ayyuhal muddathir. Wahai orang yang berkemul dengan bajunya, maksudnya Nabi SAW. Ayat kedua. Qum fa'anzir. Bangkit dan peringatilah dari siksa Allah. Ayat ketiga. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Rabb-Mu. Ayat keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Dan sucikanlah dirimu dari dosa-dosa, serta bersihkanlah bajumu dari najis. Ayat kelima. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah penyembahan terhadap berhala-berhala. Ayat keenam. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau pamrih terhadap Rabb-Mu dengan merasa telah banyak amal solehmu. Ayat ketujuh. Wali rabbika fasbir. Dan bersabarlah karena Allah terhadap halangan yang engkau dapati. Ayat ke-8. Fa'idha nuqira fin naqur. Dan jika sangkakala telah ditiup kedua kalinya. Ayat ke-9. Fadzalika yawma'idhin yawmun 'asir. Maka hari itu adalah hari yang dahsyat. Ayat ke-10. 'Alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul-Nya, tidaklah mudah. Ayat ke-11. Dharni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkanlah aku, wahai Rasul, dan orang-orang yang aku ciptakan sendiri di perut ibunya tanpa harta atau anak, yaitu Walid bin Al-Mughirah. Ayat ke-12. Waja'altu lahu malam mamduda. Dan aku jadikan untuknya harta yang banyak. Ayat ke-13. Wa banina syuhuda. Dan aku jadikan untuknya anak-anak yang ada bersamanya. Mereka menghadiri pesta-pesta bersamanya, dan mereka tidak perlu bepergian karena banyaknya hartanya. Ayat ke-14. Wa mahhattu lahu tamhida. Dan aku lapangkan baginya urusan kehidupan, rezeki, dan anak dengan seluas-luasnya. Ayat ke-15. Thumma yatma'u an azid. Kemudian dia dengan kekufurannya terhadapku ingin agar aku menambahkan baginya setelah semua apa yang telah aku berikan kepadanya. Ayat ke-16. Kalla innahu kana li ayatina anida. Urusannya bukan seperti yang dibayangkan. Sesungguhnya ia adalah orang yang menentang ayat-ayat kami yang diturunkan kepada Rasul kami, dan ia mendustakannya. Ayat ke-17. Sa'urhiquhu sa'uda. Aku akan bebani dia dengan kesusahan dari siksa yang tidak mampu ia tahan. Ayat ke-18. Innahu fakkara wa qaddar.
Sesungguhnya orang kafir yang telah aku berikan kenikmatan kepadanya dengan berbagai kenikmatan itu memikirkan apa yang diucapkan tentang Al-Quran untuk membatalkannya dan menetapkannya di dalam dirinya. Ayat ke-19. فقتل كيف قدر Maka ia dilaknat dan disiksa. Bagaimana ia menetapkan? Ayat ke-20. ثم قتل كيف قدر Kemudian ia dilaknat dan disiksa. Bagaimana ia menetapkan? Ayat ke-21. ثم نظر Kemudian ia melihat kembali dan memikirkan apa yang telah diucapkannya. Ayat ke-22. ثم عبس وبسر Lalu wajahnya masam dan merengut ketika ia tidak mendapati di dalam Al-Quran apa yang dicelanya. Ayat ke-23. ثم أدبر واستكبر Kemudian ia berpaling dari keimanan dan congkak, tidak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-24. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر Dan ia berkata, yang dibawa oleh Muhammad ini bukanlah firman Allah, akan tetapi ia adalah sihir yang didapatkannya dari orang lain. Ayat ke-25. إن هذا إلا قول البشر Itu bukanlah firman Allah, akan tetapi itu adalah ucapan manusia. Ayat ke-26. سأصليه سقر Kelak, aku akan memasukkan orang kafir ini ke dalam salah satu tingkatan neraka, yaitu neraka Sakor, agar ia merasakan panasnya. Ayat ke-27. وما أدراك ما سقر Tahukah kamu, wahai Muhammad, apa neraka Sakor itu? Ayat ke-28. لا تبقي ولا تذر Neraka Sakor itu tidak menyisakan sesuatu pun yang disiksa di dalamnya, melainkan neraka itu menghancurkannya dan tidak membiarkannya. Kemudian orang itu kembali lagi seperti semula, lalu kembali dihancurkan. Demikian berulang-ulang. Ayat ke-29. لواحة للبشر Neraka Sakor itu sangat membakar dan mengubah kulit. Ayat ke-30. عليها 19 Di atasnya ada 19 malaikat. Mereka adalah para penjaganya. Ayat ke-31. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا
إلا ذكرى للبشر. Dan tidaklah kami menjadikan penjaga neraka itu, melainkan dari jenis malaikat. Tidak ada manusia yang mampu melawan mereka. Abu Jahal telah berdusta tatkala berkata bahwa dia dan kaumnya mampu untuk mengalahkan malaikat, lalu mereka keluar dari neraka. Dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka, melainkan sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah, agar mereka mengatakan apa yang mereka katakan, lalu siksaan mereka dilipat gandakan. Agar orang-orang Yahudi yang diberi kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang diberi Injil menjadi yakin saat Al-Quran diturunkan dengan membenarkan apa yang ada di dalam dua kitab mereka, agar orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya apabila ahlul kitab sepakat dengan mereka, dan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang beriman tidak ragu-ragu. Dan agar orang-orang masih ragu-ragu dalam keimanannya beserta orang-orang kafir berkata, apa yang dikehendaki Allah dengan bilangan yang aneh ini? Kesesatan orang yang mengingkari bilangan ini dan petunjuk bagi orang yang membenarkan bilangan ini adalah permisalan bahwa Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki untuk disesatkan, dan Allah memberi petunjuk orang yang Dia kehendaki untuk mendapat petunjuk. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabb-mu karena jumlahnya yang banyak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar hal itu diketahui oleh Abu Jahal yang berkata, apakah Muhammad tidak punya penolong, kecuali hanya 19, sebagai bentuk merendahkan dan mendustakan. Dan tidaklah neraka itu, melainkan peringatan bagi manusia. Dengannya manusia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-32. كلا والقمر. Perkaranya bukan seperti yang dikira oleh sebagian orang-orang musyrik, bahwa cukup sahabat-sahabat mereka sebagai para penjaga neraka jahanam saja, sehingga mereka bisa membatalkan siksa neraka dari mereka. Allah bersumpah dengan bulan. Ayat ke-33. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ. Dan Allah bersumpah dengan malam ketika berlalu. Ayat ke-34. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ. Dan Allah bersumpah dengan waktu subuh saat mulai bersinar. Ayat ke-35. إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ. Sesungguhnya neraka adalah salah satu bencana yang amat besar. Ayat ke-36. نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. Sebagai ancaman dan untuk menakut-nakuti manusia. Ayat ke-37. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ. Bagi orang-orang di antara kalian, wahai manusia, yang berkehendak untuk maju dengan iman kepada Allah dan dengan amal soleh, atau untuk mundur dengan kekufuran dan kemaksiatan. Ayat ke-38. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. Setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya, dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran. Ayat ke-39. إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ. Kecuali orang-orang yang beriman, mereka tidak disiksa karena dosa-dosa mereka, akan tetapi mereka telah dimaafkan karena mereka mempunyai amal soleh. Ayat ke-40. فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ. Mereka pada hari kiamat berada dalam surga. Sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain. Ayat ke-41. عَنِ الْمُجْرِمِينَ. Tentang orang-orang kafir yang membinasakan diri mereka sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Ayat ke-42. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ.
Mereka bertanya kepada orang kafir, apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka? Ayat ke-43. قالوا لم نك من المصلين. Maka orang-orang kafir menjawab mereka dengan berkata, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat wajib di kehidupan dunia. Ayat ke-44. ولم نك نطعم المسكين. Dan kami juga tidak memberi makan orang fakir dari apa yang diberikan Allah kepada kami. Ayat ke-45. وكنا نخوض مع الخائضين. Kami selalu bersama pelaku kebatilan, berkeliling bersama mereka kemana saja mereka berkeliling, dan berbincang dengan pengikut kesesatan dan kelalaian. Ayat ke-46. وكنا نكذب بيوم الدين. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Ayat ke-47. حتى أتانا اليقين. Dan kami senantiasa dalam pendustaan terhadap hari pembalasan hingga kematian merenggut kami, maka terhalanglah antara kami dan taubat. Ayat ke-48. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Maka pada hari kiamat tidak bermanfaat syafaat bagi mereka dari pemberi syafaat, baik kalangan malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh. Karena di antara syarat diterimanya syafaat adalah keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Ayat ke-49. فما لهم عن التذكرة معرضين. Apa yang menjadi penyebab orang-orang musyrik itu berpaling dari Al-Quran? Ayat ke-50. كأنهم حمر مستنفرة. Seolah-olah mereka saat berpaling dan lari dari Al-Quran itu bagaikan keledai liar yang sangat kuat merontanya. Ayat ke-51. فرت من قسورة. Yang lari dari singa karena ketakutan terhadapnya. Ayat ke-52. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Bahkan masing-masing dari orang-orang musyrik itu ingin di atas kepala mereka ada kitab yang terbuka yang mengabarkan bahwa Muhammad adalah utusan dari Allah. Hal itu bukan dikarenakan sedikitnya bukti dan hujjah, akan tetapi dikarenakan keras kepala dan kesombongan mereka. Ayat ke-53. كلا بل لا يخافون الآخرة. Perkaranya bukan demikian, akan tetapi penyebab mereka tetap bergelimang dalam kesesatan mereka adalah mereka tidak beriman kepada siksa akhirat, maka mereka tetap pada kekufuran mereka. Ayat ke-54. كلا إنه تذكرة. Ketahuilah bahwa Al-Quran ini adalah nasihat dan peringatan. Ayat ke-55. فمن شاء ذكره. Maka barang siapa ingin membaca Al-Quran dan mendapatkan nasihatnya, maka ia membacanya dan mengambil nasihat dengannya. Ayat ke-56. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
dan tidaklah mendapat pelajaran dari Al-Quran kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan pelajaran darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang patut untuk kita bertakwa kepadanya dengan menaati berbagai perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan Dia adalah Zat yang berhak mengampuni dosa hamba-hambanya jika mereka bertobat kepadanya. Jangan lupa subscribe, like, share, comment,